Sepasang suami istri sedang berolahraga, keduanya masih bersenda gurau kala ponsel di saku jaket merah muda ke arah bergetar-getar tanda ada panggilan masuk. "Ivana!" seru ke arah saat melihat nama yang tertera di layar. Aldian menoleh dan ikut penasaran ingin mencuri dengar. "Halo!" ke arah menjawab telepon sambil bangkit dari rebahannya. Ia pun mendengarkan jawaban Ivana di seberang saluran sana sambil duduk bersila. "Apa? Arisan sambil main golf? Nanti sore? Tapi saya gak bisa main golf." Ke arah menggaruk kepalanya. "Oh, begitu. Baiklah." Ke arah menganggukkan kepala. "Aldian, ada. Tunggu sebentar." Ke arah pun menyodorkan ponsel pada suaminya. "Ivana mau bicara." Aldian menerima ponsel dan meletakkannya di telinga. "Ya," sahut Aldian dengan mimik serius. "Benarkah?" "Oke." Aldian pun menurunkan ponsel dan menyerahkan kembali pada ke arah. "Yok, Yang, kita beli perlengkapan golfnya." Aldian bangkit lebih dahulu, lalu mengulurkan tangannya untuk membantu ke arah berdiri. Tak lama Ivana sudah menunggu di teras rumah dan berpenampilan cantik dengan celana panjang warna gelap pas di badan dipadu kaos berkerah berwarna putih. Dia langsung berdiri saat melihat mobil Aldian memasuki pekarangan rumah dan berhenti tepat di bawah undakan teras. "Jangan khawatir, ada Ivana yang akan menjagamu." Percayalah, Ivana salah satu sosok yang paling disegani di circle mereka. "Mereka gak bakal macem-macem sama kamu." Aldian mengusap pucuk kepala ke arah yang sedari apartemen tadi mengeluhkan kecemasannya untuk masuk ke lingkup pergaulan Ivana. "Tapi aku juga sama sekali gak bisa golf. Megang sticknya aja baru tadi." "Jangan cemas. Sebagian besar dari mereka gak benar-benar ingin main golf atau emang benar-benar bisa main golf. Banyak tujuan lain mereka berkumpul seperti ini. Gak perlu khawatir. Berjalanlah dengan tegak dan percaya diri. Yakin kalau gak ada satupun yang bisa goyahkan kamu." Aldian memberikan semangat untuk istrinya, lalu turun untuk membawakan peralatan golf dan membukakan pintu belakang bagi Ivana. Ke arah juga sempat ikut turun untuk menemani ibu mertuanya itu di kabin belakang. Akan tetapi, ditolak Ivana. "Suamimu bukan sopir. Duduklah di depan," ucapnya sambil duduk santai. Selama perjalanan pun akhirnya hanya dihabiskan dengan diam meski sesekali Aldian menggenggam tangan ke arah. "Kamu pasti bisa. Semangat. Aku bakal kangen banget deh, ini, Yang," ucap Aldian seraya memakaikan topi abu-abu muda warna yang senada dengan kaos lengan panjang berkerah yang dipakai ke arah ke kepala istrinya itu. Mereka sudah sampai di lokasi dan sejoli itu malah tampak saling enggan berpisah satu sama lain. "Aku juga pasti kangen," balas ke arah dengan nada sedikit merajuk. Di belakang, Ivana hanya memutar mata sambil menghela napas melihat kemesraan pengantin baru itu. "Hei, kalian itu cuma bakal berpisah kurang dari 3 jam. 3 jam? Ceka." Ivana menggelengkan kepala dengan ilfil, lalu memakai kacamata hitam dan topi putihnya sebelum akhirnya keluar dari mobil. "Kiss dulu, dong," bisik Aldian ketika ke arah hendak keluar dari mobil. Akan tetapi, ke arah menolak karena merasa tak enak hati apalagi saat tahu pandangan Ivana masih mengarah pada keduanya. "Nanti saja," ucap ke arah seraya bergegas keluar dari mobil. Ke arah sendiri tak membawa peralatan golf karena Aldian menyarankan untuk menyewa saja untuk segala kebutuhannya hari ini. Alasannya, ke arah sendiri masih sangat-sangat awam dengan golf. "Cepat pulang, Yang." Aldian menurunkan kaca mobil dan berteriak pada istrinya yang di matanya tampak cantik sekali hari ini. Ke arah tersenyum dan melambai seiring jendela mobil yang perlahan kembali naik menutup.
Tepat pada saat itu, sebuah mobil van putih mewah terparkir di belakang mereka. Dari sana, turun dua wanita cantik yang memakai setelan golf dengan rok putih berempel sepaha yang menampilkan kaki-kaki jenjang mereka. Jantung Keara mencelos melihatnya. Mereka adalah pasangan ibu anak, Rosie dan Jasmine. Keduanya melangkah anggun bak model catwalk dengan kaos pendek ketat baby pink yang menonjolkan bentuk tubuh seksinya. Mereka bagai adik kakak yang memakai baju yang serupa. Aldian menurunkan lagi kaca mobil dan memanggil Keara. "Ya, Ang." Aldian mengacungkan ponsel ke arah seraya sedikit melongokkan kepalanya keluar. "Ponsel kamu ketinggalan, nih." Keara menoleh, begitu pula pasangan ibu anak itu. Sementara Ivana sedang menyapa tamu lain yang sama-sama baru tiba. "Aldian." Ibu dan anak itu menatap ke arah Aldian. Mata Jasmine seolah-olah berkilauan. Sudah sangat lama dia tak melihat pria yang diakuinya masih memiliki tempat istimewa di hatinya itu. Keara mendekat lagi ke jendela mobil untuk mengambil ponsel, tetapi saat tangan Keara sudah hampir menyentuh ponsel, tangan Aldian ditarik ke belakang hingga tangan wanita itu hanya menggenggam angin. "Kiss dulu, nanti dikasih." Aldian menyodorkan pipinya. Di belakang, Jasmine seketika mematung memperhatikan keduanya. Dan spontan memekik saat Keara akhirnya memutuskan untuk mengecup pipi suaminya itu dan malah dibalas kecupan di bibir oleh Aldian. Suami istri itu pun menoleh, sedangkan Rosie segera menyenggol lengan putrinya agar tak bertingkah berlebihan. Aldian pun tersenyum, menyapa dan mengangguk sopan saat pandangannya bersirobok dengan Rosie. Meski wanita cantik berambut ikal coklat panjang itu tak membalas dan memilih memalingkan wajah serta melangkah untuk menyapa tamu-tamu lainnya. "Aku pulang dulu, Yang. Nanti ku jemput kalau udah selesai," ucap Aldian dan Keara pun mengangguk, lalu mundur selangkah. Memberi jalan untuk mobil Aldian berlalu dari hadapannya. "Kamu pikir kamu cantik?" gumam Jasmine sinis saat dia melewati Keara. "Ya, kupikir aku memang cantik. Buktinya Aldian menikahiku," Keara balas berbisik di belakang punggung Jasmine yang praktis membuat wanita cantik itu berbalik. Mata Jasmine melotot, tubuhnya menjegal langkah Keara. "Apa?" Jasmine mencebik. "Lo tuh gak lebih dari seorang gold digger, bitch." Jasmine berkacak pinggang dan mulai menunjukkan sisi dominannya. "Ada apa?" Ivana mendekat, begitu pula dengan Rosie. Dan beberapa orang yang sudah berkumpul mulai tertarik melihat percikan-percikan konflik di sekitar mereka. "Jasmine, stop it." Rosie memberi kode agar anaknya itu menahan diri. Namun, Jasmine yang sudah panas apalagi saat mengingat betapa manisnya tadi Aldian memperlakukan perempuan itu tak berniat menyudahi. Dia malah merasa termotivasi untuk membuat gara-gara agar perempuan di depannya itu sadar diri dari mana ia berasal dan di mana tempat yang seharusnya. "Lo dinikahin Aldian cuma karena kebetulan aja Aldian masih punya sangkut paut masa lalu sama lo. Andai dulu Aldian gak dibesarin di lingkungan rendahan yang sama dengan lo, dia gak bakal pernah lirik lo. Lo tuh nothing. Lo tuh gak cocok bahkan hadir di sini pun itu udah salah banget." Kata-kata Jasmine begitu tajam, meski begitu, wanita itu tampak luwes dan mempertahankan gaya elegannya. "Suruh berhenti putrimu, Rosie. Atau acaramu akan selesai sebelum dimulai. Bukankah hari ini kau juga ingin membujuk agar kami jadi member VIP butikmu?" Desis Ivana yang berdiri di samping Rosie dengan santai sambil melipat tangan di dada. "Atau kau ingin para suami yang tengah bermain golf di sana ikut serta larut dalam kekacauan, lalu merubah peta bisnis kalian ke depannya? Bagaimanapun citra bisnis kalian gak mau jelek dalam sekejap, kan?" Ivana kembali memperingatkan saat Jasmine kembali menyerang ke arah dengan kata-kata yang lebih kasar.
Sementara itu, Keara hanya diam menyimak. Seperti pelajaran yang diterimanya dari Ivana, Keara harus tahu menempatkan diri saat dalam emosi dan tak mudah terpancing amarah. Harus tahu cara mundur dan maju. Tahu cara bertahan atau menyerang. Dan terpenting, analisis terlebih dahulu, yang mana kelebihan dan kekurangan lawan. Meski dari tadi tangannya sudah gatal sekali ingin memberi pelajaran pada mulut Jasmine. Stop it. Kamu mau hancurin acara mama? Rosie berbisik, menarik lengan putrinya sambil melirik pada para tamu yang sekarang mulai datang mengerumuni. Rosie jelas tak suka jika acara hari ini sampai gagal. Apalagi kali ini dia yang berperan sebagai tuan rumah acara. Tapi, Ma. Jasmine ingin merajuk, tetapi tanpa sadar matanya malah beradu pandang dengan Ivana yang tengah menatap dirinya. Wanita yang usianya lebih muda 4 tahun dengan Keara itu bergidik. Mata Ivana seakan-akan menghunuskan pedang, ampuh membuat Jasmine mengatupkan mulutnya. Jadi, tunjukkan tempat kita berkumpul. Semua orang rupanya sudah datang, ujar Ivana seraya menarik tangan Keara agar berada di sisinya. Rosie berdehem, lalu mencoba tersenyum pada Ivana. Silakan semuanya. Silakan bisa langsung masuk. Rosie mengangguk pada semua orang dengan ramah sambil menunjuk ke pintu selamat datang clubhouse, bangunan setengah lingkaran 2 lantai, tempat mereka akan duduk berkumpul. Silakan menuju sisi kiri, ke bagian private clubhouse. 2 orang staf datang menyambut dan mengarahkan mereka ke bagian lain bangunan yang lantainya serba marmer dengan kaca-kaca sebagai dinding di salah satu sisi hingga pemandangan luasnya hamparan lapangan golf yang menghijau tersaji menyejukkan mata. Di sepanjang sisi dinding kaca itu, barisan sofa-sofa kulit lengkap dengan meja tertata berkelompok-kelompok. Langkah mereka pun terus melaju hingga hampir di ujung gedung. Staf mengarahkan kedua buah daun pintu ukir, lalu membukanya. Sampailah mereka di sebuah ruangan yang luas dengan pemandangan yang lebih spektakuler karena ada akses langsung menuju ruang terbuka. Ruangan itu memiliki sederet sofa-sofa panjang nan empuk dengan meja-meja persegi panjang. Ada pula minibar lengkap dengan berbagai minuman dan kursi-kursi berkaki tinggi di sudut lain ruangan. Suasana kozinan mewah berbaur saling melengkapi. Semua orang memilih tempat duduk masing-masing. Dan beberapa staf clubhouse datang dan mulai sibuk melayani semua orang. Apa kita langsung main dulu, atau bagaimana? Tanya seorang istri Taipan yang sudah terbilang sepuh akan tetapi masih sangat bugar dan lincah. Oh, bagaimana kalau kita mengobrol dulu, Nyonya Chen? Saya sudah siapkan menu terbaik untuk kita semua. Apalagi di sini sepertinya ada 2 orang anggota yang membawa menantunya. Mungkin kita bisa berkenalan dulu. Rosie tersenyum pada semua orang. Dia sendiri malas bermain golf. Semua dilaksanakan karena usul suaminya yang memang pecinta golf. Yang berbicara dengan Rosie itu, Taipan paling kaya di sini dan paling berpengaruh. Dan ku dengar sekarang Rosie tengah sibuk mengincar cucu pertama mereka untuk dijodohkan dengan Jasmine. Ivana berbisik di telinga Keara yang sedari tadi berusaha untuk duduk senyaman mungkin. Mendengarnya, Keara hanya mampu beruoh takjub. Orang paling kaya tapi tampilannya yang paling sederhana. Tak akan pernah ada yang menyangka jika wanita dengan mata sipit berambut pendek di semir hitam itu seorang konglomerat. Berbeda dengan beberapa orang di sana yang serba wah dan tak henti memamerkan apa yang dimiliki. Perkenalkan ini Brianna, menantuku. Istri anak bungsuku. Dia baru pulang menyelesaikan sekolah desainnya di Prancis. Jadi baru bisa kuajak berkenalan secara personal. Kemarin sehabis resepsi langsung terbang lagi ke Prancis sekalian honeymoon. Seorang wanita cantik berwajah Arab seumur Rosie, memperkenalkan wanita muda yang menurut Keara luar biasa cantik. Perpaduan wajah blasteran Indonesia dan Eropa.
Semua orang menyapa Brianna dengan ramah. Mereka tahu siapa Brianna. Anak dari pemilik 2 stasiun televisi di negeri ini. Dan tampak semua orang seperti sedang mengambil hati Nyonya Chen. Kau cantik sekali, Brianna. Kita baru bertemu di pesta pernikahanmu waktu itu, sahut Rosie dengan senyum manis. Dan ini, Nyonya Chen menunjuk ke arah. Ini menantuku. Namanya ke arah. Baru menikah dan belum sempat resepsi karena Aldian sempat kecelakaan dan masih proses recovery. Ivana menjawab sambil menyentuh tangan ke arah. Ke arah pun tersenyum dan mengangguk hormat pada semua orang. Anak siapa? Tanya Nyonya Chen spontan. Ivana mengangkat alis. Dia bukan dari kalangan pengusaha. Ke arah teman masa kecil Aldian. Dan takdir membawanya lagi bertemu Aldian sebagai karyawan di inti bumi. Semua orang saling pandang. Gosip itu memang sudah mereka dengar, tetapi masih saja terasa mengejutkan apalagi melihat sikap Ivana yang santai-santai saja. Wah, kisah yang menarik. Kau gadis yang cantik dan punya aura gembira. Tak heran Aldian menikahimu meski kau dari luar lingkup kita. Nyonya Chen tertawa. Dan semua orang dengan terpaksa ikut tertawa meski dengan raut muka tak senang. Ke arah tersenyum sopan. Sebisa mungkin bersikap anggun seperti yang belakangan Ivana ajarkan bersama guru kepribadiannya. Kau sepertinya senang punya menantu, Ivana. Nyonya Chen menatap Ivana pun semua orang. Terkecuali Jasmine yang sedari tadi terus memasang tampang bete. Ivana pun tertawa. Ya, rumahku jadi ramai sejak kehadiran dia. Dan aku merasa punya teman lagi. Nyonya Chen ikut tertawa. Lalu suamimu? Kau bayangkan saja sendiri. Tapi hubungan menantuku dan Aji adalah salah satu hiburan tersendiri untukku. Ivana tertawa lagi. Ke arah melirik Ivana, tak mengerti maksud perkataan mertuanya itu. Kau gadis muda, kejarlah cinta papa mertuamu. Besok lusa kalau kau berhasil menaklukkannya, aku akan memberikan hadiah untukmu. Nyonya Chen yang tahu sifat Rajiman kembali tertawa. Suasana mulai mencair. Makanan dan minuman pun tersaji. Hingga beberapa menit kemudian, pintu kembali dibukakan oleh staf dan sosok Sekar muncul di sana dengan senyum lebar. Hai, semua. Aku terlambat. Sekar datang dengan raut semeringah. Baju golfnya yang serba putih membuatnya terlihat sangat bersinar. Wanita berambut pendek itu pun berkeliling untuk sekadar menyapa dan cium pipi kiri kanan semua tamu yang hadir. Terakhir, dia pun mengecup pipi ke arah, lalu memeluk perempuan itu cukup lama. Kamu makin cantik saja, ke arah, puji Sekar yang memutuskan untuk duduk di samping istri keponakannya itu. Ke arah pun berucap terima kasih sambil tersipu. Tak lupa ia pun menanyakan kabar Sekar. Aku sehat, jawab Sekar dengan senyumnya yang entah mengapa di mata ke arah seperti tak ada kebahagiaan di sana. Terlihat sayu dan hampa. Sekar tak seperti Sekar yang ia kenal sebelumnya. Kapan kau balik dari Italia? Aku gak tahu kau sudah balik. Bukankah katanya berencana tinggal sedikit lama? Ivana bertanya sambil mengambil gelas minumannya. Aku baru pulang kemarin. Sekar tertawa. Aku ingin di sana lebih lama. Tapi kemarin ada masalah sedikit di perusahaanku jadi mau gak mau aku terbang lagi balik lebih cepat. Kenapa? Kau merindukan aku, Ivana? Sekar tertawa lagi. Dan seperti biasa, Sekar selalu paling bisa mencairkan suasana.